rekan-rekan semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ABT4E Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil dari laporan pemasaran dan penjualan kami, yaitu menganalisis suatu UMKM dengan dosen Mempro Ibu Ingrid Sinaga. Sebelum memulai kepada pembahasan-pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada dengan saya sendiri, yaitu Putri Eliza Silitonga. Yang kedua ada Rahel Putri Iranda. Yang ketiga adalah Fransko Romualdus Nadeak. Yang keempat ada Nazwa Nur Savana. Dan yang terakhir ada rekan saya dari mahasiswa PMM, yaitu Niluh Made Sri Marlina. Ini merupakan topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan UMKM yang kami analisis, di mana UMKM yang kami analisis ini bernama Wakluber. Wakluber merupakan UMKM di bidang makanan dan minuman yang didirikan pada Agustus tahun 2023 lalu. Saat ini gerai Wakluber telah memiliki 7 produk, diantaranya ada produk pertama mereka yaitu minuman smoothie yang bernama Luber, lalu ada fruit salad, ada fruit cocktail, ada tutti fruit, ada jelly ball, ada bananaga, dan juga yang terakhir ada dragona. Namun pada laporan ini, minuman smoothie Wakluber lah yang menjadi sorotan utamanya. Meskipun baru beberapa bulan dibuka, Wakluber telah mampu menunjukkan potensi yang kuat dari inovasi dan kreatif menu-menu yang mereka buat. Selain itu, Wakluber juga berinovasi secara berkelanjutan untuk membedakan diri dari pesaing-pesaing mereka lainnya. Sama halnya dengan bisnis-bisnis lainnya, Wakluber pastinya juga menghadapi tantangan-tantangan selama proses berjalannya bisnis tersebut. Untuk itu, mari kita dengarkan secara seksama tentang apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi Wakluber dan juga apa saja strategi dan saran yang bisa diberikan oleh kelompok 3 untuk Wakluber. Pembahasan pertama yaitu tentang 4C atau 4C, yaitu Change, Customer, Competitor, dan juga Company. Poin pertama yaitu marketing outlook dari change, di mana ada beberapa aspek yang mempengaruhi munculnya perubahan pada suatu perusahaan, yaitu teknologi, politik hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pasar. Perubahan ini mencangkup kepastian atau ketidakpastian, kepentingan atau ketidakpentingan dari suatu perubahan tersebut. Perubahan terbesar yang sering dialami oleh perusahaan atau UMKM adalah perubahan dari teknologi, di mana teknologi seperti internet, komputer, smartphone, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi membawa perubahan besar ke dalam bidang kehidupan para manusia. Ini merupakan tool satu dari marketing outlook change pada UMKM yang kami analisis, di mana di sini berisi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada UMKM. Dan ini merupakan tool 2 dari marketing outlook change pada UMKM yang kami analisis. Selanjutnya yaitu tentang marketing outlook dari competitor dan customer. Yang pertama yaitu kompetitor atau pesaing, di mana Wakluber merupakan UMKM yang berletak di kios Anggrek Sari Batam Center. Di tengah persaingan usaha minuman yang semakin ketat, maka setiap usaha harus berpikir secara inovatif dan juga kreatif untuk memproduksi produk-produk yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Seperti yang dilakukan oleh UMKM Wakluber, di mana mereka membuat beberapa varian rasa pada produk smoothie yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Varian rasa tersebut seperti mango luber, avocado luber, strawberry luber, corn luber, dragon fruit luber, dan juga peony luber. Hal itu dilakukan Wakluber untuk menjaga kesetiaan pelanggan mereka dan juga memikat hati pelanggan lain yang ingin membeli minuman smoothie Wakluber. Berikut ini merupakan hal-hal yang membedakan Wakluber dengan kompetitor atau pesaing lainnya. Yang pertama, Wakluber menggunakan konsep healthy food, di mana Wakluber menggunakan buah-buahan yang segar dan berkualitas tinggi, serta menggunakan cream cheese sebagai topping dari minumannya dengan bertujuan untuk mengurangi kalori dari produk minuman smoothie yang mereka jual. Yang kedua, Wakluber tidak hanya menawarkan produk smoothie mereka, tetapi Wakluber juga memiliki produk-produk lainnya yang bisa dinikmati oleh para pelanggan. Selanjutnya yaitu customer atau pelanggan. Seperti yang kita tahu bahwa minuman smoothie merupakan jajanan yang banyak disukai orang-orang karena rasanya yang manis dan juga tidak membosankan. Hal itulah yang membuat target pasar dari Wakluber cukup jelas dan kuat, yaitu semua orang. Semua orang dari kalangan anak-anak sampai dewasa bisa mengonsumsi Wakluber ini.
Untuk target pasar berdasarkan wilayah, walaupun Wakluber hanya memiliki satu toko, yaitu yang berlokasi di kios Anggrek Sari Bottom Center, semua orang yang ingin membeli Wakluber walaupun wilayah mereka jauh dari lokasi juga bisa menikmati Wakluber dengan cara memesan Wakluber di aplikasi jasa kurir seperti GrabFood dan GoFood. Yang terakhir adalah marketing outlook dari company, yang dimana kompetensi yang dimiliki Wakluber yang pertama adalah Wakluber memiliki bahan baku yang gampang dicari. Dengan begitu, stretch possibilities yang Wakluber miliki adalah Wakluber dapat memproses dan memproduksi produk mereka dengan gampang, dan juga Wakluber dapat menjual produk mereka dengan harga yang terjangkau di kalangan UMKM. Kompetensi yang kedua yang dimiliki Wakluber adalah Wakluber memiliki target pasar dengan jangkauan yang luas. Dengan begitu, stretch possibilities yang Wakluber miliki yaitu Wakluber dapat memproduksi produk mereka secara berinovasi dan berkreatif untuk memikat hati para konsumen yang sering membeli Wakluber dan juga konsumen yang pertama kali ingin membeli Wakluber. Kompetensi yang ketiga atau yang terakhir yang dimiliki oleh Wakluber yaitu Wakluber mampu memproduksi produk-produk mereka dengan kualitas yang baik. Dengan begitu, stretch possibilities yang mereka miliki adalah Wakluber dapat mengeluarkan produk atau varian rasa baru untuk menambah minat dari konsumen, serta Wakluber mampu bersaing dengan kompetitor atau pesaing lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT atau TOWS dari UMKM Wakluber. Dimulai dari threats atau ancaman. Yang pertama, adanya ancaman pendatang baru usaha minuman smoothie di dekat lokasi. Yang kedua, ada potensi naiknya biaya bahan baku. Dan ketiga, kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk melakukan penjualan. Dan keempat, perubahan preferensi konsumen. Lalu ada opportunities atau peluangnya. Pertama, bahan baku selalu tersedia di pasar setempat. Dan kedua, adanya bantuan media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk meningkatkan visibilitas bisnis. Ketiga, Wakluber selalu berusaha mengembangkan variasi produk baru untuk menarik pelanggan. Dan keempat, Wakluber juga memberikan peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Selanjutnya, weakness atau kelemahannya. Pertama, kekurangan sumber daya manusia atau karyawan Wakluber. Kedua, Wakluber juga mengalami masalah dalam bidang manajemen keuangan dan manajemen operasionalnya. Yang terakhir, ada strength atau kekuatannya. Pertama, Wakluber berada pada lokasi yang strategis karena terletak di pusat kota yang dekat dengan tempat kerja dan tempat akademi yang dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas bisnis. Kedua, keunikan dan cita rasa dari produk yang tetap konsisten membantu menambahkan pelanggan dan membedakannya dari pesaing lain. Kedua, produk Wakluber bebas dari bahan pengawet dan pewarna karena bahan baku yang digunakan bersifat organik. Yang keempat, kebersihan dan kenyamanan lokasi selalu terjaga dengan sangat baik. Pembahasan selanjutnya adalah analisis key issue atau kunci masalahnya. Pertama, masalah manajemen operasional dan keuangan. Yang kedua, ketidakpastian ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk hari kerja yang sibuk. Dan ketiga, ancaman pesaing antara usaha yang lain. Lanjut ke analisis implikasi. Yang pertama, ada kemungkinan terhambatnya pertumbuhan bisnis, seperti meningkatnya biaya operasional, serta produktivitas yang semakin menurun. Yang kedua, dapat mengakibatkan penurunan produktivitas UMKM, seperti menghambat operasi dan pertumbuhan UMKM itu sendiri. Terakhir, dapat meningkatkan tingkatnya kompetensi di pasar. Setelah itu adalah penentuan strategi. Dengan strategi yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui peningkatan proses dan teknologi. Kedua, membangun program dan mengembangkan sumber daya manusia yang kuat untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Terakhir adalah membuat produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing juga bisa menjadi strategi yang efektif. Saya akan melanjutkan mengenai strategi STV. Namun, saya akan hanya menjelaskan pada bagian strategi. Strategi itu terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning. Nah, untuk teman-teman sekalian, segmentation itu merupakan pemetaan atau pengelompokan konsumen berdasarkan kebutuhan, perilaku, dan karakteristik konsumen tersebut. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan kita dapat mengenali konsumen dengan baik dan mengenali konsumen mana sih yang tepat untuk produk yang akan kita jual ini. Terdapat beberapa variabel yang telah kami analisis yang digunakan oleh UMKM Wakluber untuk menentukan segmentation dari pasar UMKM-nya. Nah, saya akan menjelaskan
beberapa variabel tersebut. Yang pertama ada geografis, yang kedua ada demografis, dan yang ketiga ada psikografis. Kita akan masuk pada bagian yang geografis terlebih dahulu. UMKM Mokluber ini hanya memiliki satu cabang di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Lebih tepatnya di Ruko Anggrek Sari, di depan Mitra Raya, samping rumah makan Talago Suryo. Kemudian, untuk tempat pendirian UMKM Mokluber ini sangat strategis di tengah kota. Dekat dengan beberapa PT dan dekat dengan salah satu universitas negeri di Batam, yaitu Politeknik Negeri Batam, teman-teman. Ya. Pemilihan tempat ini sangat pas karena Mokluber dapat menjamah semua wilayah yang ada di kota Batam ini karena posisinya yang berada di tengah kota. Yang kedua, kita akan masuk pada demografis. Produk Mokluber ini biasanya atau dapat dikonsumsi oleh pria maupun wanita, mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang tua. Untuk dari segi pekerjaan, produk UMKM Mokluber ini biasanya atau dapat dikonsumsi oleh paling banyak sih oleh orang PT dan mahasiswa-mahasiswa atau pelajar yang lewat-lewat dari daerah tersebut. Tak heran, produk ini dibeli tidak hanya dari customer di tempat tersebut atau di Batam kota saja, karena kan banyak sekali mahasiswa atau PT yang berasal dari Nongsa, Batu Haji, ataupun Piayu. Dan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel psikografis. Di dalam ini kami hanya mengambil dua, yaitu gaya hidup dan kepribadian. Gaya hidup yang biasa terdapat di customer Mokluber ini, dia itu setiap harinya bisa memakan makanan manis dan minuman manis. Dan untuk yang kepribadian, customer Mokluber ini memiliki banyak kepribadian, mulai dari yang misalnya extrovert, introvert, ataupun ambivert. Terlihat dari bagaimana caranya dia berinteraksi dengan service atau pelayan yang ada di Mokluber. Tadi kita membahas mengenai variabel-variabel segmentation. Di sini saya akan melanjutkan mengenai targeting. Jadi targeting itu seperti namanya, yaitu membidik atau lebih tertuju gitu. Setelah kita melakukan segmentation di awal, jadi ini kita sudah mengetahui, oh customer mana yang akan kita tuju. Untuk UMKM Mokluber sendiri ini bisa dibilang menjanjikan karena lokasinya yang strategis dan harganya yang cukup terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh segala kalangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai positioning. Sudah banyak sekali UMKM di Kota Batam ini yang menjual makanan dan minuman manis. Namun, UMKM Mokluber ini tidak berjualan tanpa adanya persiapan yang matang. Mokluber selalu melakukan inovasi-inovasi baru yang digunakan untuk memikat dan menahan customer yang sudah ada supaya tidak kabur pastinya. Namun yang kita akan sorot pada bagian ini, itu smoothiesnya teman-teman. Smoothies yang dijual oleh Mokluber ini menggunakan buah-buah berkualitas yang dapat dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya aman untuk anak-anak, orang tua, maupun remaja. Kemudian, selain menggunakan buah-buah yang berkualitas, smoothiesnya juga terdapat dalam berbagai varian rasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang differentiation, marketing mix serta selling produk Mokluber. Yang pertama, differentiation atau strategi diferensiasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh produsen untuk menciptakan perbedaan atau ciri khas suatu produk. Mokluber sendiri menggunakan konsep healthy food dengan menggunakan buah-buah segar dan menggunakan cream cheese agar produknya aman dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Dengan sistem pelayanan cepat dan ramah dan sistem produksi yang make to order untuk mempertahankan kualitas produk sampai tangan konsumen. Dalam melakukan pemasaran produk dan promosi, Mokluber memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram serta melakukan kerjasama dengan influencer atau co-founder yang berada di Kota Batam sendiri. Yang kedua ada marketing mix yang mencakup produk, price, plans, dan promotion. Yang pertama ada produk. Nama Mokluber tercipta dari kata luber atau lunar dari produk smoothies yang dijualnya. Setiap produk yang disajikan oleh Mokluber memiliki kualitas yang terjamin dengan buah-buah segar yang digunakan dan dikemas dengan menggunakan kemasan yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua ada price. Untuk price yang dipatokan pada setiap produk yang diperjualbelikan oleh Mokluber relatif sangat murah untuk kualitas yang telah diberikan dalam setiap produk. Yang ketiga ada plans, di mana Mokluber sendiri memiliki tempat berjualan di pusat kota atau di pinggir jalan utama yang memiliki akses parkir yang cukup luas dan mudah terlihat oleh pelanggan.
Yang terakhir ada promotion. Dalam mempromosikan produknya, Wakluber menggunakan media sosial seperti Instagram atau TikTok, serta melakukan kerjasama dengan influencer atau food blogger yang dari Kota Batam, yang harapannya nantinya produk Wakluber ini akan semakin dikenal oleh kalangan masyarakat secara luas. Yang terakhir ada selling. Yang pertama ada innovation selling. Wakluber perlu yang namanya mempertahankan kualitas, inovasi, serta ekstensi rasa yang harus dijaga. Harapannya akan hal tersebut nantinya Wakluber akan mendapatkan poin lebih dibandingkan dengan brand sejenis. Yang nantinya customer sendiri akan mempromosikan produk secara sukarelawan dan memperkenalkan produk Wakluber ini kepada teman atau kerabatnya sendiri. Yang kedua ada benefit selling. Wakluber memberikan minuman dengan keuntungan bagi kesehatan untuk setiap konsumen yang membeli. Yang terakhir ada solution. Wakluber sendiri telah berhasil melakukan inovasi dengan menciptakan suatu produk kekinian seperti smoothies yang menggunakan buah segar dan dapat menjadi solusi untuk masyarakat yang malas minum atau makan buah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang value dari brand, proses, dan service. Yang pertama yaitu brand. Brand value merupakan suatu hal penting yang dapat mempengaruhi dalam keberlangsungan suatu bisnis. Nilai dan citra produk usaha yang terkandung dalam merek perusahaan dapat memberikan keunggulan, seperti dengan adanya logo dan nama brand yang singkat dan mudah diingat oleh masyarakat, maka produk Wakluber nantinya dapat dikenali dengan ciri khas dan kualitas produk yang dimiliki. Selain itu, kepemilikan slogan yang catchy, Wakluber sendiri memiliki ciri khas slogan, yaitu Luber isinya ingat rasanya. Selain semua hal tersebut, langkah pertama dalam brand value yaitu kita perlu mencari tahu bagaimana pandangan konsumen terhadap produk makanan dan minuman dari Wakluber, khususnya pada produk smoothie, dan apa keunggulan produk Wakluber dibandingkan pesaing sejenis. Kemudian, menciptakan komunikasi yang efektif sehingga tidak terjadi kegagalan terhadap produk yang diinginkan konsumen, yang nantinya dapat membuat konsumen tidak kecewa dan selalu konsisten terhadap komitmen yang diberikan kepada konsumen. Yang kedua yaitu service. Dalam memberikan kepuasan terhadap konsumen, maka yang Wakluber lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen. Kedua, memberikan kualitas produk yang terbaik agar dapat meyakinkan konsumen. Ketiga, membuat inovasi pada produk-produk yang ditawarkan. Keempat, fast respon terhadap konsumen yang bertanya di media sosial. Kelima, menawarkan jasa pengantaran produk. Keenam, terbuka terhadap kritik ataupun masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk ataupun pelayanan. Yang terakhir yaitu proses. Prosesnya pada Wakluber seperti kualitas, biaya, dan pengiriman produk dari perusahaan kepada pelanggan. Pertama, kualitas, yaitu memberikan produk yang berkualitas melalui penggunaan bahan baku yang memiliki kualitas baik dan unggul, untuk mempertahankan kualitas terhadap pelanggan sehingga dapat menciptakan kepercayaan pelanggan terhadap produk UMKM. Yang kedua yaitu biaya. Besar kecilnya nilai tergantung dari kualitas produk yang dihasilkan dan tergantung pendapat konsumen yang membeli. Tetapi dengan harga segitu, Wakluber menawarkan produk yang rasanya yang menjanjikan. Ketiga, pengiriman, yaitu melakukan pembuatan dan pengiriman barang dengan tepat waktu, sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena menunggu barang yang lama datang. Itu tadi merupakan pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh kelompok kami tentang UMKM yang kami analisis, yaitu UMKM Wakluber. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf dan terima kasih.